Halo, selamat malam. Salam solusi tanpa solusi. By the way, pertama-tama salam persatuan, salam toleransi. Oke. Di sini gue banyak melihat di medsos ya. Salah satu yang aneh, bingung ya. Di sini udah banyak banget ya. Yang pria satu begal, contohnya satu lagi tentang pendapatan ojol yang potongannya gede ya. Ini bahas-bahas banget di medsos ini sangat banyak ya. Terus salah satu ya cawe-cawe Pak Jokowi ya, seperti itulah. Oke, kita ngebahas tentang keseluruhan lah ya, tapi ada menyambung. Nah, di sini yang pengen gue bahas ya, banyak yang media sosial ya yang gue pikir membahas tentang cawe-cawe soal Pak Jokowi, antara Pak Ganjar dan Pak Prabowo soal capres. Kalau menurut aneh sih, siapa aja yang jadi presiden terserah. Kalau gue sih ya, menurut gue yang terbaik tapi buat rakyat, kayak gitu ya. Kalau menurut gue kayak gitu. Ya lu terserah milih Pak Anies kayak Pak Prabowo, Pak Ganjar, terserah lu lah, kayak gitu. Tapi tetap toleransi dijaga ya, seperti itu. Di sini yang lebih riskan lagi, salah satu yang paling bingung gue, begal kayak gitu ya. Salah satu kenapa terjadinya begal kayak gitu. Kok gue dasarnya seperti itu. Nggak usah kemana-mana, nggak usah begal, begal ditembak, begal diinin. Begal juga manusia. Gue bukan pro sama begal, bukan pro sama begal. Begal pun salah kayak gitu. Tapi kenapa bisa jadi terjadi begal kayak gitu? Kenapa banyak begal di Medan itu? Bahkan di daerah-daerah. Sekarang gue ngeliat pas pulang kerja, ya udah kembali lagi tuh STM tawuran. Kenapa? Ya, aduh, gue udah bingung deh. Ini salah satu, kita nggak usah ngomongin soal data, ya. Kita ngomongin soal di lapangan. Kesejahteraan kita udah ini ya, udah cukup gak? Kayak gitu. Ya mohon Pak Jokowi kayak gitu, mohon maaf kayak gitu. Aneh pendukung 2019 Pak Jokowi kayak gitu. Tapi ya mungkin banyak yang mungkin anak buah bapak ya kali ya, yang belum bekerja maksimal kayak gitu. Kerja sih kerja tapi belum maksimal ya Pak ya, kayak gitu ya. Mohon maaf, agak ini sih ngasih masukan aja, bukan soal ini. Nah, kok menurut aneh kayak gitu ya, kita lihat di lapangan kayak gitu ya. Aneh lihat di medsos lagi soal dinas sosial kayak gitu ya. Ini sih, masa orang lagi dia minta-minta uangnya diambil terus ditinggalin orang itunya, malah pincang itu orang tuanya tuh, pincang tuh nggak punya kaki kayak gitu. Dia minta, orang peminta kayak pengemis gitu, terus diangkut sama dinas sosial, uangnya diambil, itu oknum tuh kayak gitu. Tapi oknumnya kok banyak ya, berjamaah kayak gitu. Intinya negara kita udah berjamaahnya udah banyak kayak gitu. Ente kalau seandainya berjamaah itu yang baik kayak gitu ya, sholat berjamaah itu yang baik tuh, itu bagus tuh. Kok ini, aduh nindas, udah gitu banyak lagi ya kan yang ormas-ormas kayak gitu minta-mintain ya. Kenapa kayak gitu? Salah satu kesejahteraan rakyat, lihat ke rakyat. Aneh bukan apa-apa, aneh lihat ke rakyat. Pendapatan ojol juga udah makin potongannya gede kayak gitu. Lihat ke rakyat, bener sumpah dah kayak gitu. Kita nggak usah ngiming-ngimingin tinggi lah kayak gitu, nomor sekian di dunia, nomor sekian. Lihat ke rakyat aja kayak gitu, ke lapangan. Kita kelihat data kayak gitu loh, data di lapangan, terjun. Nggak usah ngeliat nggak usah ngeliat data-data ini dari sini, kagak usah. Lihat ke lapangan, benar dah. Kok orang juga kalau seandainya main bola juga pasti ngeliatnya ke lapangan bola kayak gitu. Nggak mungkin data contohnya
data, contohnya datanya Real Madrid, nah Juventus, data sekian, dilihat di lapangannya faktanya gimana. Nggak mungkin contohnya nih data pasti menang kayak gitu, di lapangannya kalah kayak gitu. Lihat di lapangan, terjun ke lapangan untuk semuanya kayak gitu. Ya mungkin yang di Sumatera Utara buat kepolisiannya lebih lebih tegas lagi kayak gitu. Ternyata kenapa terjadi begal, satu kesejahteraan, mungkin pengamanannya kurang, mungkin aja kayak gitu ya. Jangan salah sangka lah ya, jangan, kita sih support sama kepolisian kayak gitu loh, tapi mikir kasihan gitu loh. Di sini gue yang bingung lagi, ada juga nih ya kan, PNS gajinya nambah gitu ya, buruh gajinya naiknya seuprit kayak gitu ya, udah gitu ya, bisa seenak-enaknya nanti pecat sana pecat sini ya, betul gak? Alah, sejahteranya makin hancur aja kayak gitu ya. Ini sih mau solusinya, kosannya kenaikan, PNS inflasi naik ya, lebih baik naikin lagi aja gaji buruh. Bukan soal sumber kenaikan gaji buruh ya kan kayak gitu, SDM-nya ditingkatin, pendidikannya diperbaikin ya kan? Kayak gitu. Kok pendidikannya kebanyakan soal kayak intoleran kayak gitu, ngajarin kayak gitu, nah baru dimusnahin tuh kayak gitu maksud aneh. Ini mah kebanyakan pendidikannya aja kita udah rendah, udah terbelakang, dibikin perubahan kayak gini kagak mau. Pendidikannya dari SDM-nya kagak mau, nggak perlu ini, nggak perlu ini. Ya ilah, si Nadiem udah bagus tuh, gue suka tuh kayak gitu, dia udah NKRI banget tuh kalau gue rasa sih, kebersamaan, kesetaraan kayak gitu dah. Ini yang gue bilang, salah satu SDM kita rendah, apa-apa kebanyakan yang ormasnya kebanyakan minta-minta tuh, ada tuh ormas minta-minta. Gue bingung dah kayak gitu di Cikarang, di Bogor, aduh gue bilang udah mulai nih. Terus itu karena apa? Kesejahteraannya kurang. Coba ada kegiatannya, kesejahteraannya enak, nggak mungkin demo-demo, nggak mungkin banyak begal, serius ya kayak gitu. Makanya korupsinya itu dihilangin, kesadarannya itu untuk tidak ke stop korupsi itu ditingkatkan. Jadi kayak gitu, revolusi mental itu seperti itu Pak. Mohon maaf Pak Jokowi yang terhormat kayak gitu loh. Jadi untuk revolusi mental mungkin dari para pejabatnya dulu pas pertama, bagaimana supaya stop korupsi kayak gitu, kesejahteraannya kita ditingkatin, kita nggak usah iming-imingin jauh deh, ngeliat data di lapangan kayak gitu. Kita nggak usah data dari sekian-sekian, data di lapangan kayak gitu, kayak pertandingan bola gitu loh contohnya ya kan Pak ya, kayak gitu. Kok aneh sih setuju IKN pindah ke Kalimantan seperti itu. Apapun itu tuh untuk tujuan baik. Ilirisasi apa itu yang buat nikel, setuju kayak gitu ya. Tapi ini ingat kesejahteraan rakyat. Ingat di Wong Cilik yang pernah Bapak omongin dari tahun 2014 itu Bapak, pas-pas di Bapak kan dari Wong Cilik juga merasakan juga, tapi ingat suruh buat cek, cross cek lagi data di lapangan kayak gitu. Kita nggak usah jauh-jauh di Papua, kita lihat data di lapangan di kota-kota juga, di kota besar yang kayak di Jakarta Barat tuh kan banyak juga tuh yang ada di Medan. Kenapa kayak seperti itu? Untuk bukan soal bisnis tuh gimana ya, bukan soal kita untuk mencari bisnis untuk pengembangan buat itu, tapi kesejahteraannya bagaimana dulu ya kan. Karena kok banyak prek tapi dikorupsi gitu, kesejahteraannya kita hilang, pajak nambah naik, gaji makin ini kayak gitu ya. Kosannya PNS gajinya naik, ya pasti inflasi ya, lebih baik buruh dinaikin gajinya kayak gitu loh ya kan. Coba buruh gaji segitu ya kan, coba kita lihat kayak bukan soal gaya,
bukan soal gaya, buruh itu sangat kurang kok menurut aneh ya, menurut aneh buruh itu sangat kurang, apalagi driver sangat kurang kok menurut aneh. Ya terserah pilihan gitu, tapi menurut aneh sih seperti itu. Salah satu salah satu Nah, buruh itu sangat kurang kosan pendapatannya. Belum dari dipotong sini, ya. Tinggal gitu. Anak ada 3, ya kan? Kontrakan belum dibayar, ya kayak gitu. Ya, kalau ada apa-apa, ada yang sakit, ada yang ini, itu kan biaya lagi. Walaupun ada BPJS, tapi ada tambahan. Belum kredit motor, kita nggak tambah ini, naik motor, kayak gitu loh. Kau masuk servis bayar lagi, bayar lagi, bayar lagi, jadi nggak sangat kurang kosannya. Anak 2, anak 1, ini ada konten nih, gue baru inget ini ada konten. Kok nggak punya mampu, nggak mapan, jangan dulu punya anak. Hah? Kosannya dia udah kerja karyawan tetap gajinya kurang, kosannya nggak mampu, jangan punya anak lah. Ya terserah dia mau punya anak mau gitu, tapi diatur kok KB memang bagus, tapi jangan stop punya anak. Itu ada konten tuh yang dablek tuh, ada tuh yang dibilang gitu. Gue bilang buset nih konten ini dablek banget katanya, stop punya anak kalau saya nggak punya, belum mapan kayaknya. Mapan itu ya, gue tahu lu mapan dari mana, lu dari nyogok dari ini pejabat ya, keluarga lu nyogok pejabat ya kayak gitu, makanya lu mapan ya. Ya ilah gue ilah. Aduh, Dragon Ball susah emang lo kalangan lo kayak gitu. Jadi gini bro, kayak gitu terserah mereka ini, yang penting bisa mengatur memang pendapatan dia, walaupun dia tidak punya anak, ya kan, tetap kurangan juga untuk biaya-biayanya seperti itu kayak gitu. Kan tujuannya kan kosannya berkeluarga itu punya keturunan, jangan orang di stop untuk tidak punya keturunan bro. Emang kita kayak di Jepang kayak gitu kan, kosannya gitu. Itu pun di Jepang karena kok gue pikir utangnya banyak ya pemerintahannya kayak gitu ya. Salah satu orangnya bekerja keras juga sih kok gue lihat kayak gitu, tapi dia kesejahteraannya mampu kayak gitu kan. Emang kalau dibilang gaya tinggal hidup di sana itu hampir sama mahal, tinggi lah ya kalau dibilang ya, biaya hidupnya sangat tinggi. Terus ada lagi di medsos yang katanya banyak orang Indonesia katanya yang masih masa produktif ya ke Singapura. Masa bodoh syukur, kok gue masih syukurin kurang-kurangin jumlah penduduk, tapi lu kok kembali lagi lu nggak bakal bisa. Itu yang jadi harus kita, pemerintah kita harus iniin stop kayak gitu. Kosannya udah pindah warga negara, ya udah kosannya ini nggak bisa lagi jadi warga 2 KTP. Yang bingung di sini kan banyak nih, kok banyak nih yang gue denger infonya bener apa kagak ya. KTP itu contohnya ada dibilang jumlah penduduk kita 240-an apa 200 ini ya, 270-an ya, tapi harus sampai 320 KTP, sampai berapa ya pokoknya 30 inilah. Menurut gue masih awam-awam begitu, tapi melebihi gitu loh ya. Karena dari jumlah penduduk kita aja segini, itu pun masih ada yang belum punya KTP. Ini kok sampai sampai lebih besar daripada jumlah penduduk KTP-nya. Ini harus kita ini gimana caranya kayak gitu kan. Jadi kosannya memang dia udah pindah ke luar negeri ya kan, ya udah susah tuh masuk ke Indonesia. Dan orang yang luar negeri pun kosannya kerja ya jas kerja, jangan dikasih KTP kayak gitu. Itu banyak di lapangan, mungkin bisa dicek-cek, mungkin infonya seperti itu ya kayak gitu. Jadi ya kalau dia bilang masa produktif di sana, silakan kayak gitu. Biaya hidup Singapura juga tinggi kayak gitu ya. Di Indonesia lebih enak sebenarnya, lebih kalau dibilang di Indonesia itu ya mungkin karena faktor korupsinya itu sih kalau gue bilang. Apa lu karena takut kayak tinggal di Indonesia kayak gitu makanya lu pindah di situ, gue tahu lah lu kayak gitu. Tapi gue pikir di Indonesia lebih enak dibandingkan Singapura kalau menurut gue ya kayak gitu. Walaupun memang masih ada yang beberapa
yang ini keamanan memang kurang, yang terjadi begal karena kesejahteraannya sangat kurang, kasusnya karena korupsi kayak gitu kan, para pejabat lah kayak gitu. Terus salah satu lagi intoleran kayak gitu kan contohnya. Yang masih banyak yang masyarakat yang sebagian kecil rakyat kita dalam persatuan NKRI ini yang intoleran lah ya, menurut Anies sih seperti itu ya contohnya. Tapi lu kalau mau pindah kemanapun, ke Singapura, kosannya lu jadi warga negara Indonesia, dan pemerintah Indonesia harus stop kosannya dia pindah lagi ke Indonesia kayak gitu. Karena kosannya itu bisa jadi dua negara kayaknya gampang banget gitu, murah banget jadinya bangsa ini gitu. Kalau menurut gue kosannya dia bisa tektok kayak gitulah contohnya. Apalagi kan dia memang udah minatnya di sana kan kayak gitu. Kalau menurut Anies sih seperti itu. Terus salah satu lagi yang mohon di untuk pemerintah kita cek di lapangan, bukan hasil data sekian kesejahteraan sekian, cek di lapangan ya. Kok data pun sama, kok data pun kayak gini, contohnya kayak permainan bola kayak gitu, tapi kita nggak kecek di lapangan. Di Medan bagaimana kayak gitu, Sumatera begal banyaknya karena faktor kesejahteraannya kurang, faktor keamanannya pun kurang kayak gitu. Cek di lapangan kayak gitu, kenapa terjadi seperti itu. Kita nggak usah dardir, mereka manusia juga. Yang didor itu bener para koruptor, berani gak kayak gitu loh bikin peraturan perundang-undangannya seperti itu. Kalau sana itu ya dimiskinkan lah hartanya kayak itu buat rakyat kayak gitu, masukin ke pajak, jangan naikin pajak yang ini. Terus satu pun apalah, banyak lah kasus-kasus. Mungkin nanti gua akan sharing lagi tentang perihal kasus ini. Jadi mohon maaf kok cewek-cewek kayak gitu ya, terserah lah kayak gitu. Gue lu milih Pak Anies Pak Prabowo, Pak Ganjar, yang penting rakyat bisa sejahtera. Menurut gue kayak seperti itu. Gue sih nggak mau mengkritisi kayak seperti itu ya, karena banyak rakyat yang sudah kecewa karena kesejahteraannya, dari buruh, dari pendapatannya, kesenjangan sosial makin tinggi. Seperti mohon untuk Pak Jokowi, anak buahnya disuruh supaya lihat, cek data di lapangan, jangan data dari sumber ini ya. Itu kan kayak Juventus, data bisa menang lawan Madrid ya kan, contohnya kayak Madrid bisa menang lawan Juventus, di lapangan belum tentu. Kita lihat, dicek di lapangan. Kayak contohnya lah di kita secara naluri, Argentina pasti ngejebolin kok dari data Vietnam bisa 7-0 di lapangan main bola kayak gitu ya. Oke Pak Jokowi, itu masukannya dari aneh aja sih. Mohon maaf kalau ada kata-kata kesalahan. Salam hormat Pak Jokowi, salam persatuan, salam toleransi. Solusi tanpa solusi.